pembuatan jalur jeep di Gunung Lawu sana. Masyarakat sana banyak sekali yang tidak setuju. Kenapa? Alasannya salah satu dari warga Girimulyo ini ada yang mendapatkan isyarah. Silakan membuat jalur proyek seperti itu. Akan tetapi Gunung Lawu ini minta penggantinya. 3 nyawa dari warga Girimulyo. Bentuknya seperti ini, dia meliuk-liuk. Ini udah, ya Allah, udah jauh banget loh ini. Di atasnya sedikit sudah Sabana 1. Kemudian di sebelahnya Pak Menjangan. Tinggal 2 kilo lagi, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya yakin teman-teman masih ingat ya dengan video yang saya upload kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu, yaitu video pada saat saya cek lokasi pembuatan jalur jeep di Gunung Lawu sana. Lebih tepatnya lokasinya ini berada di jalur pendakian Gunung Lawu via Jogorogo. Jika teman-teman belum menonton videonya, silakan ditonton dahulu. Karena pada saat itu saya sempat datang ke lokasi dan camp di sana. Yang pasti itu semua saya lakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena pada saat proyek masih berjalan di sana, ini banyak banget yang menjaga. Sehingga dari awal datang saja saya ini sudah ditanya tujuannya apa. Dan pesan dari mereka yang menjaga di sana, jangan sekali-kali mengambil foto maupun membuat video. Kenapa demikian? Jadi gini ya teman-teman, seiring berjalannya waktu, timbullah pro kontra dari para pendaki yang tidak setuju dengan pembuatan jalur tersebut. Dan saya punya keyakinan bahwa yang tidak setuju dengan pembuatan jalur ini bukan hanya para pendaki, tapi masyarakat sana banyak sekali yang tidak setuju. Karena apa? Karena begini ya teman-teman, setelah saya mendapatkan informasi dari warga sekitar, saya datang ke sana. Saya mendapatkan cerita dari warga Girimulyo bahwa sebenarnya pembuatan jalur jeep ini dulu pernah akan dilakukan. Hanya saja ditolak oleh warga Girimulyo. Kenapa alasannya? Jadi begini, saya kurang paham tepatnya ini di tahun berapa. Yang pasti beliau ini sempat bercerita bahwa dulu pada saat proyek ini akan dimulai, salah satu dari warga Girimulyo ini ada yang mendapatkan isyarah. Silakan membuat jalur proyek seperti itu. Akan tetapi Gunung Lawu ini minta penggantinya. 3 nyawa dari warga Girimulyo. Ya, 3 nyawa dari warga Girimulyo, warga lokal. Dan karena itulah warga sana ini menolak proyek tersebut. Saya tidak tahu kenapa proyek ini kembali dijalankan. Apakah karena memang bupatinya sudah ganti atau bagaimana? Yang pasti proyek ini untuk sementara sudah berhenti. Dan saya tetap berdoa semoga proyek ini berhenti untuk selamanya. Seperti apakah kondisi jalur di sana teman-teman? Saya akan mengecek lokasi keadaan jalur yang sudah dibuat lebar menggunakan alat berat di Gunung Lawu sana. Yang meliku-liku jika kita lihat dari Google Map atau Google Earth, ini terlihat seperti lekukan ular yang sedang merayap ke puncak Gunung Lawu. Nah, di sini kita sudah masuk ke Gunung Lawu ya teman-teman. Saya stop di sini saja dulu karena areanya ada di sini. Saya nggak mau lama-lama ya. Ini teman-teman yang saya maksud, ini kan udah kayak ular yang meliuk-liuk merayap ke atas Gunung Lawu ya. Jadi untuk lokasinya ini berada di jalur pendakian Gunung Lawu via Jogorogo. Jika kita zoom, kita dekatkan, nih, basecamp pendakian Lawu via Jogorogo ini berada di bawahnya. Tujuan saya ingin memperlihatkan ini kepada teman-teman adalah mungkin teman-teman ada yang penasaran seperti apakah jalur di sana. Kemudian saya masih penasaran begini. Jalur ini kalau kita perhatikan, ini kan udah hampir sampai di Gupak Menjangan ya teman-teman. Saya penasaran jaraknya ini berapa sih. Jadi nanti kita ukur sebenarnya kurang berapa kilo sih proyek ini untuk sampai ke Bulak Peperangan. Tapi terlebih dahulu di sini kita mulai dari bawah ya teman-teman.
Waktu itu saya melakukan pendakian, jadi saya memulai dari nih. Saya lewatnya di sini. Ini adalah perempatan Serambang Park ya teman-teman. Perempatan Serambang Park, tempat kemarin saya membuat video yang saya upload kemarin itu loh, memvideokan kebakaran di Gunung Lawu. Akhirnya dari perempatan sini. Kemudian di sini saya mengikuti jalur ini menuju ke di atasnya Pondok Pesantren Condromowo, tepatnya di rumahnya Pak, kok gak muncul ya, Pak Midi. Saya berhenti di sana, istirahat di sana, dibuatkan kopi sampai akhirnya saya melanjutkan perjalanan itu melalui sini, tebing di sebelah kanan. Saya mengikuti jalur yang meliuk seperti ular ini. Saya membawa motor, bener-bener ekstrim banget jalanannya ya Allah. Ya jelas saya karena naik gunung kita naik motor ya teman-teman. Jadi jalurnya itu meliuk, dia melingkar ke sini. Nih. Meliuk-liuk. Jika teman-teman penasaran seperti apa kondisi liukan jalan di sini, bisa cek video saya yang saya upload dulu. Kemudian setelah melakukan perjalanan yang cukup ekstrim, kurang lebih ada kalau 4 kiloan lah, sampai akhirnya saya sampai di base camp pendakian Lawu Vian Jogorogo, lebih tepatnya di pos 1 lah. Di pos 1 saya sampai di pos 1 sini. Di sini sudah terlihat ya teman-teman. Untuk di pos 1 sini sudah terlihat untuk proyeknya ini berada di sebelah kanannya pos 1 Wukir Bayi, dengan kelebaran kurang lebih sekitar 6 meter karena lebar banget. Kalau di sini ini jalur pendaki ini kan berada di sebelah kirinya. Nih yang kecil ini. Tapi untuk pembuatan jalur jeep beberapa bulan yang lalu ini lewatnya di sebelah kanannya sini. Tapi ujung-ujungnya dia ketemunya juga di jalur pendakian jalan kaki di sini. Nah, kemudian dia naik. Setelah naik nanti kita ketemu nih yang saya maksud kayak liukan ular tadi ya. Ini ya teman-teman. Saya tidak tahu kenapa tampilannya ini kok bisa terpotong di sini ya. Padahal ini sebenarnya udah nyambung ke bawah loh ini waktu saya ke sana. Jadi di sini di samping base camp ini sudah ada proyek seperti ini, lebarnya juga sama. Dia mengarah ke atas, tapi nggak tahu kenapa tampilan Google ini hanya di sini tok. Oke, kalau teman-teman penasaran saya dekatkan ya. Sekalian saya kasih tahu kemiringan Gunung Lawunya seperti apa. Nih teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk jalur yang ini berada di atas bukit, kemudian dia turun menyambung ke bukit satunya lagi seperti ini. Kenapa saya yakin bahwa ini adalah jalur jeep yang dibuat saat itu? Sudah jelas di sini ada bekas 2 roda, yang pasti roda mobil ataupun roda alat beratnya ya teman-teman. Nih, udah jelas banget toh. Kemudian ini yang melebar ke samping ini adalah tanah yang kebawa air hujan, dia jatuh ke jurang. Kita ikutin ya teman-teman. Bentuknya seperti ini, dia meliuk-liuk mencari jalur yang enak buat dilewati lah. Ini udah, ya Allah, udah jauh banget loh ini. Nih, kalau tidak salah ini tuh di atasnya sedikit sudah Sabana 1. Kemudian di sebelahnya ini ada Gupak Menjangan, kok bulak peperangan. Iya Gupak Menjangan. Antara terakhir proyek ini mungkin dia berhenti di sini pada saat ada pro kontra itu sampai akhirnya jalurnya ini dihentikan. Nah, kemudian yang membuat saya penasaran kan sebenarnya kurang berapa kilo sih untuk sampai di Gupak Menjangan sini, di Gupak Menjangan. Karena itulah ini nanti akan kita ukur ya teman-teman. Yang unik dari jalur jeep ini, dia juga tetap mengikuti jalan lama loh. Ini seperti yang kita lihat ya teman-teman. Di sini ada jalur lama kecil, dia tetap mengikuti jalur lama tersebut. Di sini kita aktifkan penggaris, kemudian kita tambahkan titik. Nih, terhitung dari terakhir proyek ini.
beberapa waktu yang lalu sempat ada kabar sih, katanya kok begonya ini kembali beroperasi di sana. Sampai akhirnya teman-teman ini mengecek ke sana kebenarannya seperti apa. Dan sampai sekarang belum ada ini sih, belum ada kabar. Yang pasti untuk kabar terakhir yaitu tentang kebakaran yang terjadi di sebelahnya pos pendakian Wukir Bayi sini. Ini udah bener jalannya apa belum sih? Sebentar ya, tak zoom ya. Oh bener ini jalurnya. Tapi koyoke kalau untuk nggak mungkin dia tetap zigzag ke sini ya jalannya ya. Dia zigzag ini jalur orangnya, ini jalur jalan kaki, jalur pendaki. Oke. Disinilah titik pertemuannya dengan jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Cetho. Di sini pertemuannya ya teman-teman. Oke, karena di sini jalurnya enak, langsung saja. Untuk liukan tanah naik turunnya ini mengikuti ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Tuh, jalanan belok dia ikut belok. Gupak Menjangan sebentar lagi sampai. Oke, sudah sampai di Gupak Menjangan. Di sini tertulis untuk jaraknya kurang lebih sekitar 2 kilo 18 meter. Tinggal 2 kilo tok lo ini. Nih. Untuk menyambung nih, untuk menyambung proyek yang sudah jadi, tinggal 2 kilo lagi ya Allah. Nih teman-teman, tinggal 2 kilo lagi sudah sampai di Gupak Menjangan. Karena memang dari awal beritanya bahwa untuk pembuatan jalur jeep ini akan ditembuskan, akan sampai ke jalur ke ini Gupak Menjangan, kurang 2 kilo ya Allah, parah banget ya. Yowes, saya rasa itu saja dulu ya teman-teman informasi tentang proyek jalur jeep di Gunung Lawu, tepatnya yaitu jalur pendakian Gunung Lawu via Jogorogo. Buat teman-teman yang penasaran, ini sudah saya tunjukkan seperti apa. Kita doakan saja semoga proyek ini benar-benar berhenti. Kemudian ditambah lagi untuk video yang kemarin yang saya angkat, kebakaran di Gunung Lawu ini terjadinya kan tepat di samping pos sini ya, agak ke selatan, ke timur sedikit, yaitu tepatnya di atas air terjun Serambang. Kita doakan semoga Gunung Lawu aman-aman saja, jauh dari kebakaran, jauh dari apapun. Kemudian juga para pendaki, teman-teman pendaki yang saat ini sedang melakukan pendakian ke Gunung Lawu diberikan kesehatan dan keamanan. Pokoknya selamat, budale selamat, mulai ya selamat gitu aja ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.